Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah fasal fit tayamum dalam menjelaskan tayamum, wa fi ba'di usail matni dan pada sebagai redaksi kitab matan. Takdimu hadal fasli, adapun mendahulukan fasal ini alal ladhi atas hadal fasli qablahu sebelumnya hadal fasli. Wattayamum, adapun tayamum luwatan secara bahasa al-qasdu ialah kesengajaan. Wasya'an, dan adapun secara syariat isalu turabin ialah menyampaikan debu tahurin yang suci lil wajhi pada wajah, wal yadaini dan kedua tangan. Badalan sebagai penggantian wudu'in dari wudu, au ghuslin atau mandi, au wasli atwin atau membasuh anggota. Bisyara itu maksudati dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Wasyarat tayamum, adapun syarat-syaratnya tayamum satu asya'a ialah 5 beberapa perkara. Wa fi ba'di nuzail matni dan pada sebagai redaksi kitab matan khamsu isolin ialah 5 beberapa perkara. Ahaduha, adapun salah satunya satu asya'a wujudul utri ialah adanya udur bisa farin sebab perjalanan au maradin atau sakit. Wasani, adapun yang nomor 2 dukhuli waktu salat ialah masuknya waktu salat. Fala yasihum, maka tidak sah at-tayamum apa tayamum laha karena salat qabla dukhuli waktiha sebelum masuknya waktu salat. Lalu dibahas dengan sedikit-sedikit nanti ya. Faslun fit tayammumi wa fi ba'di nuzail matni. Ya. Ngerti? Faslun fit tayamumi, bab di sini menjelaskan tentang tayamum. Wa fi babi nusail matni taqdimu hadal fasli 'ala alladhi qablahu. Di sebagian redaksi kitab matan, bab tayamum di sini lebih didahulukan dari bab sebelumnya. Bab apa? Yakni bab mujibil wusli. Akan tetapi di kitab Fathul Qarib di sini, bab tayamum ditaruh paling akhir sebelum bab najasa. Wa tayammum lughatan al-qasdu. Dan tayamum secara bahasa ialah menyengaja atau kesengajaan. Wa syar'an isal turabin tahurin lil wajhi wal yadaini. Sedangkan secara syariat ialah menyampaikan debu yang suci kepada wajah dan kedua tangan. Untuk apa menyampaikan debu tersebut? Badalan an wudu'in aw muslin aw masliatin, ialah sebagai pengganti dari wudu atau mandi atau membasuh anggota badan. Akan tetapi menyampaikan debu di sini harus dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a, dan syarat-syarat yang dikhususkan di sini ialah ada 5 perkara. Wa fi ba'di nusail matni khamsu isalin. Akan tetapi di sebagian redaksi kitab matan tidak menggunakan lafaz khamsatu asya'a, akan tetapi menggunakan lafaz khamsu isalin. Ahadua wujudul utri fi safarin au maradin, dan perkara yang pertama ialah sebab adanya udur. Udur dikarenakan apa? Bisa farin sebab perjalanan au maradin atau sakit. Akan tetapi yang dimaksud dengan perjalanan di sini ialah perjalanan yang ditempuh di mana tempatnya tidak memiliki air sama sekali. Maka boleh bertayamum sebagai pengganti dari berwudu. Au maradin atau sakit. Akan tetapi yang dimaksud sakit di sini ialah penyakit yang dimana penyakit tersebut apabila terkena air maka akan menghilangkan fungsi anggota badan atau bisa menyebabkan kematian. Maka boleh bertayamum sebagai pengganti dari wudu ataupun mandi. Dan yang nomor 2, dan perkara yang nomor 2 ialah duhuli waktu sholat. Yang dimaksud dengan duhuli waktu sholat di sini ialah masuknya waktu sholat. Apa yang masuk waktu sholat? Ialah mengerjakan tayamum. Maka kita saat akan mengerjakan tayamum, maka kita harus mengerjakannya ketika sudah masuk waktu sholat. Memangnya kenapa jika dilakukan sebelum masuknya waktu sholat? Maka jika dilakukan sebelum waktunya sholat, fala yasihat tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha, maka tayamum tersebut tidak sah. Ini lumayan. Kailani lebih bagus dari minggu yang kemarin. Mungkin belajar ya. Lah ini maksudnya yang dimaksudkan saya
pembahasan yang seperti ini. Dari kemarin-kemarinnya seperti ini yang saya harapkan. Ingat, panggung ini hadap ke depan semua. Perempuan hadap ke depan. Kalau usah megang-megang HP-an lagi, matikan HP-nya biar tidak ada ganggu. Ini bab tayamum ini sebetulnya semua para masyarakat Gang Lebar ini, semua para wali santri ini harus datang, dikarenakan biar tahu yang tidak mengerti itu loh. Kadang-kadang ketika sudah sakit biasanya sudah tidak sholat. Sakit kepala panas aja nggak sholat. Banyak ya seperti itu. Padahal sholat itu tidak ada udhurnya. Sampai mati sholat itu tidak ada udhurnya. Sholat itu tidak ada udhurnya. Karena di sini para ulama, para alim ulama ada tayamum, ada tetap sholat. Banyak ya seperti ini. Masyarakat apabila sedang sakit biasa aja sudah tidak sholat, apalagi sedang sakit. Tidak sakit aja jarang sholat. Banyak ya seperti itu. Makanya saya ini Al-Hikmah mengadakan lomba membaca kitab kuning ini agar supaya orang awam-awam ini biar tahu tentang sholat ini yang utama. Sholat itu udhurnya kecuali lupa toh. Lupa itu aja udhurnya. Supama tidur dari jam 8 moro-moro bangun jam 12 malam, tidak ada orang yang membanguni, itu gak apa-apa seperti itu. Tidak ada orang yang membanguni. Tapi kalau ada yang seperti itu terus tidak bangun ya mati. Subuh kadang-kadang banyak yang tidak sholat. Subuh kadang-kadang banyak yang tidak sholat. Padahal anak-anak kecil yang sudah umur 7 tahun itu sudah wajib sholat. Umur 10 tambah wajib lagi sholatnya. Kalau tidak sholat maka wajib dipukul sama orang tuanya sebetulnya. Kalau nggak dipukul sama orang tuanya ya orang tuanya yang dosa. Orang tuanya yang dosa. Makanya kepada para wali santri semuanya, putra-putrinya panjenengan itu ketika sudah umur 7 tahun masuk SD sudah dipelajari sholat, zuhur, ajat sholat, asar. Ini banyak loh. Di Al-Hikmah ini banyak. Yang sudah SMA itu saya nanya, asar kadang nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib kecuali sholat di masjid. Kalau di masjid ya nggak sholat. Kalau nggak ngaji nggak sholat. Gimana nanti orang tuanya seperti itu? Kalau ustadznya sudah mengasih tahu sama putra putrinya panjenengan, tanggung jawabannya itu ada di orang tua. Makanya kalau lomba membaca kitab kuning nanti ketika 3 besar wajib orang tua itu wali santri semua tuh biar datang, biar tahu nantinya. Barang ini yang ngomong hadap ke belakang sama saya, nanti disiram, ditaruh maju ke depan sana, tak siram harus disemprot sampai basah semua, nanti ya. Ini lumayan bagus penjelasannya. Tinggal nanti di soalannya sama Ustadz fikih dengan nahwiyahnya. Maka Al-Hikmah ini tidak mudah. Membaca kitab kuning ini tidak mudah. Biasanya itu di pondok itu kadang-kadang sampai 6 tahun di pondok itu tidak tahu membaca kitab kuning. Apalagi membaca pun tidak bisa. Di sini Al-Hikmah mulai dari Al-Asas 1 tahun, 2 tahun kemarin, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jebolan Al-Hikmah ini
bisa membaca kitab kuning. Ini yang saya diharapkan. Meskipun sampai tidak mondok, kalau cuma hanya mondok biasa-biasa kalangan Surabaya nih, insya Allah kalah sama sampean. Iya. Mondok uang mukanya 10 juta, suruh baca kitab kuning tidak bisa. Rugi enggak? Rugi. Makanya kalau mau mondok setelah lulus SMP sampai nanti mondok. SMP dulu, kitabnya di sini sampai nanti itu di kitabnya sampai dikuasain seperti teman-temannya sampai itu. Naila, Kaila, Nada, Sahrul, Nabila, semua sampai. Nabila, siapa namanya itu satunya? Talita itu ya seperti itu. Nanti sampai setelah lulus SMP sampai mondok. Sekarang ini nggak seperti dulu mondok mau di kelas 6, ujung-ujungnya nanti ketika lulus SMP di pondoknya sudah jenuh, sudah gak mau balik lagi ke pesantrennya. Emang mending sampai menjadi orang husnul khotimah. Husnul khotimah itu sampai mondok setelah SMP, nanti di pesantrennya tuh sampai 3 tahun, lulus SMA sudah selesai sampai berhenti tidak apa-apa karena sama sudah lulus. Kuliahnya nanti di Surabaya ya. Tapi kalau di sini sampai nakal, mendingan mondok. Gak mengikutin saya, ngaji terlambat terus, mondok aja itu. Mau soal ngaji setelah Isya, Al-Quran udah ketinggalan. Al-Quran itu nomor 1. Nanti yang ditanya itu apa? Al-Quran. Pak Guru tanya bahasa Inggris apa nih? Pak Guru tanya bahasa Inggris, matematika. Merapuka, wah, 8 tambah 8, tak dulu. Ngerti? Ya? Al-Quran nanti yang ditanya itu. Sudah cukup? Moga Ustaz. Sudah. Dengerin ya, nanti sama ditanya sama Pak Ustaz tuh. Yang ditanya sama itu. Yang benar nanti sampai imtihan dapat hadiah. Tadi pembahasan Anda langsung saja biar tidak lama-lama, panjang kali lebarnya. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Ahmad Nadi. Saya cuma melanjutkan sedikit langsung ke pertanyaan fikihnya. Karena memang tadi yang telah disebutkan oleh Tak Nadi telah dipuji sama Tak Nadi, maka coba saya ingin pertanyaan yang bukan di kitab itu tadi, bukan yang Anda jelaskan tadi, saya coba. Tapi masih satu tema tentang tayamum. Bisa enggak? Pertanyaannya gini. Tadi Anda menjelaskan tayamum itu syarat nomor 2 dari tayamum harus setelah masuk waktu sholat. Nah ini cuma deskripsi masalahnya toh. Lalu seandainya ada orang tayamum sebelum adzan lah, contoh saja ada orang tayamum sebelum adzan, sah enggak tayamumnya? Tidak. Otomatis tidak sah karena belum masuk waktu sholat. Loh, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, tayamum itu untuk berapa kali sholatan? Paham? Untuk satu salat fardu dan beberapa salat sunat, contoh sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Coba dijelaskan secara terperinci agar kita paham. Seandainya ada orang yang mau sholat asar, terus dia tayamum, nah terus gimana? Coba. Ada orang yang akan meninggal sholat asar lalu dia tayamum, maka dia boleh sholat sunnah qobliyah dan juga sholat fardu asar, dan dia juga boleh melaksanakan sholat ba'diyah. Oh, enggak ada. Ba'diyah asar itu enggak ada. Oh iya. Anggap saja maghrib lah, duhur. Berarti qobliyah duhur sama ba'diyah duhur bisa.
Tapi kalau fardu itu cuma untuk satu fardu, begitu. Iya. Nah, seandainya saya sholat, saya tayamum, saya undur, saya sakitnya saya itu tidak ditolerir oleh syariat. Seandainya saya wudu, penyakit saya tambah parah, tangan saya mati fungsi, tidak bisa gerak. Nah, contoh tadi saya akan tayamum seperti yang Anda jelaskan tadi. Saya tayamum terus, saya tidak batal, tayamumnya saya tidak batal, saya tidak kentut, saya tidak gimana-mana. Pas masuk waktu asar, apakah saya boleh sholat asar dengan menggunakan tayamum yang luhur? Tidak. Kenapa? Karena hanya boleh satu fardu, satu sholat fardu. Karena Hanya boleh satu sholat fardu. satu sholat fardu, satu tayamum untuk satu sholat fardu. Mungkin cukup untuk fikihnya. Lanjutkan nahwiyahnya. Dari bacaan Anda barusan ada yang cukup menarik. Nah, ini yang jarang dibaca. Syaro itu tayamum. Karena saya dari nahwiyahnya. Syaro itu kedudukannya menjadi apa? Tada Mubtada. Apa itu mubtada? Al-Tala wa isman marfu' larian al-awamil lafiyati. Anil awalillah dia hukumnya mubtada itu apa? Rafa Syaro itu rafa dengan apa? dengan doma. Kenapa kok rafa dengan doma? Karena jamak taksir. Karena jamak taksir. Mufradnya apa? Syar Syaritun. Syaritun. Tun. Syaritun apa? Syaritotun. Nah, Syaritatun. Syaritun apa syaritotun? Syaritun. Syari. Coba kias. Syaritun syaritotani surutun. Pas. Dari tadi udah bagus, paham pas. Syara itu kenapa rafa dengan doma? Tanwin kok enggak tanwin? Karena dimudahkan, karena jadi isim mudhaf. Karena jadi isim Mudhaf. isim mudhaf hukumnya isim mudhaf hukumnya tanpa Tidak boleh ada al tanwin. mana mudhaf ilainya? Mudhaf ilainya tayamumi. Tayamumi mudhaf ilaih hukumnya Jar. jar. Syara itu jama' apa? Jama' ada berapa? Syara itu jama' apa? Jamak taksir. Jama' Taksir. taksir. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Surfiyah. Faslun fit tayammumi. At-tayammumi di situ ma'rifat apa nakiro? Marifat. Jadikan isim nakiro. Jadikan nakiro. Artinya dibuang. Tayammum. At-tayammumu menjadi tayammumun. Siwat apa? Sigot. Fi'il madi. Tayammumun. Simbil huruf Fi'il. tayammumun. Isim. Isim. Siwat apa berarti? Bukan fi'il. Isim fa'il. Sim. Fa'il. Coba dari fi'il madi apa? Pas. Pas. Lafaz al-qasdu. Itu siwat apa? Lughatan al-qasdu. Qasdan. Qasdun. Sigot. Fi'il madi. Qasdun. Mas, Masdar. apa fi'il madinya? Ko? Qasada. Qasadah. Coba ditasrif. Qasada yaqsudu qasdun wa maqsadun fahuwa qasidun. Wadaka maqsudun qasid. La tuqasid muqasadun muqasadun. Terus lafaz wudu'in au ghuslin. Ghuslin sifat apa? Ghuslun. Sigot. Masdar. Mas, Masdar. masdar dari fi'il madi apa? Wasalah. Wasalah.
Sulasi mazid apa mujarrad? Mujarrad. Mujarrad. Kalau dijadikan mazid ikut wazan fa'ala menjadi Wassalam. wassalah. Tasrif istilahi. Wassalam wasil wasilan. Wasilatan. Terus Coba fa'ala. Fa'ala yufa'. fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tafa'alan tif'alan wa mufa'alan fa wa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'ilun fa'alun fa'alun. Itu betul. Kalau wassalah. Wassalah. Wassalam wasilu tausilan tausilatan tiusalan wa muwas tausalan tiusalan wa muwasalan fa wa muwasilun wa dzaka muwasalun wasilatu wasilu wasalun wasalun. Cukup. Kalau sorof ini sampai kalau ingin tidak lupa sampai harus ingat langsung wazannya nanti. Jadi nanti sampai ketika ditasrif secara istilahi atau lughawi sampai itu langsung. Kekurangannya di sini ini tasrif dengan lagi nahunya kurang didalamin, pas banyak gitunya ya. Kalau dari segi fikihnya lumayan sekarang, tapi nilai tertinggi itu ada di nahwiyah atau sorfiyah karena pembahasan itu bisa bagus tuh sampai mengetahui nahwiyah atau sorfiyahnya, sedangkan di sini sorfiyahnya kurang karena pelajarannya belum bisa dimaklumin. Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Undi 03.